Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan musliman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Para pemuda pembangun negeri yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Enjoy Studi Manajemen Organisasi bersama saya R. Arif Wibowo. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen, fungsi yang keempat dan yang kelima, yaitu staffing dan controlling, atau fungsi kepegawaian dan fungsi pengendalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang benar, yang bermanfaat, ya, dan berkah, bisa kita amalkan dengan baik. Sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu individu yang memiliki tingkat kreativitas dan kemampuan tertentu. Tugas terpenting seorang manajer, khususnya adalah manajer sumber daya manusia, adalah memilih, melatih, dan mengembangkan kemampuan, kompetensi, atau karir karyawan yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya pegawai yang kompeten, maka organisasi tidak akan mampu bertahan. Ada beberapa definisi kepegawaian atau staffing. Yang pertama adalah bahwa proses kepegawaian dapat dilihat sebagai serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus agar suatu organisasi mendapatkan calon atau kandidat yang sesuai untuk menempati posisi yang sesuai pada waktu yang tepat. Yang kedua, bahwasanya proses kepegawaian adalah pengelolaan sumber daya manusia yang melibatkan aktivitas mempersiapkan karyawan untuk organisasi dan mempertahankan tingkat kinerja karyawan dalam keadaan yang memuaskan. Pentingnya staf dalam hal kuantitas dan juga kualitas bergantung pada tujuan organisasi. Organisasi yang berfokus pada perekrutan sejumlah besar karyawan harus melakukan perekrutan umum dan spesialisasi pekerjaan yang lebih besar. Perekrutan umum cocok untuk memperkerjakan staf operasional di mana organisasi memerlukan sekelompok karyawan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Misalnya rekrutmen staf penjualan atau operator produksi. Bagi pengusaha bisnis kecil, ya, mereka lebih cenderung merekrut berdasarkan kebutuhan dan memiliki kebijakan dan prosedur yang perencanaan yang sumber daya manusianya informal. Proses perekrutan staf melibatkan upaya organisasi untuk memperkerjakan karyawan yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam melakukan rekrutmen, terutama adalah rekrutmen umum, organisasi mengikuti prosedur yang sederhana dan standar. Organisasi yang berfokus pada memiliki staf yang berkualitas harus menekankan pada pengalaman, pengetahuan, dan motivasi staf mereka. Memperkerjakan staf berkualitas memerlukan rekrutmen khusus, misalnya rekrutmen posisi tingkat eksekutif. Pengembangan staf dari segi kualitas dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan diri individu, dan dengan mendorong pengembangan staf. Sedangkan fase kepegawaian melibatkan proses menarik sejumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat, ya, pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat.
Hal ini menunjukkan pentingnya mendefinisikan pekerjaan dengan benar melalui analisis pekerjaan yang menguraikan proses rekrutmen dan seleksi. Langkah-langkah pengelolaan staf yang meliputi antara lain, satu adalah perencanaan sumber daya manusia, yang kedua adalah rekrutmen, yang ketiga adalah seleksi, yang keempat adalah induksi dan orientasi, dan yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan karir, yang keenam adalah evaluasi kerja, sedangkan yang ketujuh adalah rotasi atau pemindahan, atau juga mungkin pemutusan hubungan kerja atau pemisahan karyawan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi tenaga kerja dan jenis tenaga kerja, baik dari dalam maupun dari luar, yang dibutuhkan untuk melakukan operasional organisasi pada waktu tertentu. Perekrutan adalah proses mengidentifikasi dan menarik minat individu yang memenuhi syarat dalam melamar posisi kosong dalam suatu organisasi. Seleksi adalah proses memilih kandidat, khususnya adalah kandidat yang terbaik atau yang paling berkualitas dari sekelompok pelamar untuk mengisi lowongan di suatu organisasi. Sedangkan induksi dan orientasi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi stres pegawai baru dalam organisasi dengan cara membiasakan diri dengan kebijakan organisasi, dengan pegawai yang existing, dan juga dengan lingkungan organisasi. Pelatihan mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan saat ini, sehingga memungkinkan mereka untuk terus bekerja dalam organisasi. Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya yang direncanakan oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan tentang perilaku terkait pekerjaan. Sedangkan evaluasi kinerja adalah proses komunikasi yang berkelanjutan dengan karyawan mengenai tugas yang diharapkan dan kinerja saat ini di organisasi. Itulah inti tentang staffing atau fungsi kepegawaian dalam manajemen organisasi. Sedangkan fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah fungsi pengendalian atau controlling. Kontrol adalah rantai fungsional yang terakhir dalam proses manajemen. Semua manajer menghadapi masalah yang terkait dengan fungsi kontrol atau fungsi pengendalian. Melalui pengendalian, manajer dapat menentukan apakah tujuan organisasi telah berhasil dicapai atau sebaliknya gagal dicapai. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang sebenarnya dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian adalah pengaturan kegiatan yang digunakan manajer untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan tujuan dan standar organisasi, dengan terus mengembangkan standar, membandingkan hasil, dan memastikan tindakan korektif yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Beberapa hal alasan pentingnya pengendalian ini dilakukan adalah, yang pertama adalah perubahan internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah ukuran dan desentralisasi organisasi. Dan yang ketiga adalah
memperbaiki kesalahan karyawan. Dan yang keempat adalah alokasi kekuasaan dan tanggung jawab. Konsep pengendalian atau konsep kontrol ditinjau dari posisi atau masanya bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis kontrol. Yang pertama adalah feed forward control, yaitu kontrol umpan maju, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum proses atau aktivitas dilakukan. Jadi kontrol yang dilakukan di awal atau juga saat perencanaan. Contohnya adalah membuat prosedur, membuat peraturan. Kemudian yang kedua adalah concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat terjadinya proses, bersamaan dengan proses. Kemudian yang ketiga adalah feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan, nah ini ya, setelah aksi, setelah aktivitas, setelah proses, yang kemudian biasanya disebut dengan kontrol atau pengendalian umpan balik. Nah, ini dipentingkan untuk kemudian atau juga disebut dengan post action atau output control. Jadi nanti akan memperbaiki prosedur atau perencanaan, bahkan memperbaiki perencanaan dan juga memperbaiki prosedur yang selanjutnya. Langkah-langkah proses kontrol paling tidak 4 langkah harus dilalui. Yang pertama adalah menetapkan atau membuat dan menetapkan standar kinerja. Yang kedua yaitu mengukur kinerja aktual. Yang ketiga adalah membandingkan ya kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan yang keempat adalah melaksanakan atau melakukan tindakan korektif terhadap kinerja yang mungkin masih jauh dari standar atau kemudian menyalahi prosedur atau standar. Kontrol dalam aktivitas organisasi, kontrol dalam manajemen organisasi yang sangat dipentingkan, yaitu kontrol yang efektif. Sedangkan prinsip kontrol efektif adalah 1, fleksibilitas. Yang kedua adalah akurasi informasi. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Yang keempat adalah standar pengendalian harus mendorong kepatuhan. Yang kelima adalah menetapkan standar yang efektif, itu adalah penting. Yang keenam adalah menggunakan manajemen by exception atau manajemen dengan pengecualian. Yang ketujuh adalah karyawan harus mendapatkan umpan balik ya tentang kinerjanya secepat mungkin. Yang berikutnya adalah jangan terlalu mengandalkan laporan kontrol. Kemudian berikutnya lagi adalah sesuaikan jumlah kontrol dengan tugas. Berikutnya adalah fokus pada faktor kepentingan, dan yang terakhir adalah penerimaan oleh karyawan. Itulah prinsip-prinsip kontrol yang efektif. Sedangkan karakteristik kontrol yang efektif adalah 1, informasi yang akurat, tujuan yang komprehensif. Yang 3 adalah tepat waktu. Yang kemudian 4 adalah mudah dioperasikan. Yang kelima adalah ekonomis. Dan berikutnya adalah fleksibel dan penerimaan oleh karyawan. Demikianlah saudara-saudara para pemuda pembangun negeri yang saya cintai. Demikianlah materi Enjoy Studi Manajemen Organisasi yang bisa kami sampaikan dalam 7 paket tayangan video. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa difahami dan kemudian juga memberikan motivasi, memberikan wawasan baik bagi Anda dan kemudian benar-benar bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Jangan lupa, jadilah pengelola, jangan hanya jadi penikmat atau pengawas atau bahkan
jadi perusak. Jadilah pengelola di muka bumi ini. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah atas kekurangan kita dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.